Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4B, akan mempresentasikan tugas pada minggu ke-12, yaitu mengenai distribusi sampel. Bisa di next. Untuk kelompok 4 ini terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri, Regita Aulesa Fitri, lalu ada Utari Lindawati, ada Ziza Rismayanti, Fajar Eka Subagja, Fauzan Adityo, Rizky Fikliari Rezan, dan Adi Nuriana. Untuk soal dan pembahasan dari tugas distribusi sampel ini, saya berikan kepada anggota kelompok 4. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 1. Ya kan? Misalkan kita mempunyai suatu populasi berupa bilangan, yaitu 2, 3, 6, 8, dan 11. Populasi ini termasuk populasi terbatas, berukuran N sama dengan 5. Rata-rata hitung dan simpangan baku populasi tersebut adalah, pertama-tama kita mencari rata-ratanya dulu. Mu X sama dengan sigma X per N sama dengan bilangan populasi dijumlahkan semua lalu dibagi dengan total semua populasi sama dengan 6,0. Lalu cari variasi yaitu dengan sigma X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi mu pangkat 2 per N sama dengan bilangan populasi dikurangi dengan rata-rata pangkat 2 dan dijumlahkan semuanya. Lalu dibagi dengan jumlah total populasi. Maka hasilnya adalah 10,8. Maka lalu simpangan bakunya sigma X sama dengan akar 10,8 sama dengan 3,3. Sekarang misalkan kita ambil sampel berukuran N sama dengan 2 tanpa pengembalian, maka kombinasi sampel berlainan yang kita peroleh sebanyak matriks 52 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 per 2 sama dengan 10. Oke, next. Oke, jadi ke 10 jenis sampel tersebut dan rata-ratanya sebagai berikut. Sampel 1, 2, sampel 1, 2 dan 3 rata-rata X bar 1 sama dengan 2 plus 3 per 2 sama dengan 2,5. Lalu sampel 2-nya 2 dan 6 rata-rata X bar 2 sama dengan 2 plus 6 per 2 sama dengan 4,0. Nah, untuk sampel 3-nya itu sama caranya seperti sampel dan 2, maka hasilnya itu sama dengan 5,0, sampel 4 6,5, sampel 5 4,5, sampel 6 5,5, sampel 7 7,0, sampel 8 7,0, sampel 9 8,5, sampel 10 9,5. Oke, next. Next. Bukan next. Nah, perhatikan bahwa rata-rata X bar 1, 2, sampai 10 mempunyai nilai yang berbeda-beda. Sehingga rata-rata X bar 1, 2, sampai 10 ini membentuk satu sampel acak tersendiri, yaitu X bar yang disebut sampel rata-rata. Oleh karena itu, kita bisa menentukan rata-rata mu X dan simpangan bakunya sigma X, yaitu sebagai berikut, yaitu rata-rata mu X sama dengan sigma X bar per 10. Jadi semua bilangan populasinya itu dijumlahkan semua, lalu dibagi dengan total populasi. Maka hasilnya 6,0 sama dengan mu X. Lalu ada variasi sigma X bar pangkat 2 sama dengan sigma X bar dikurangi mu X pangkat 2 per N sama dengan jumlah bilangan populasi dikurangi dengan rata-rata pangkat 2 lalu dijumlahkan semua dan dibagi total populasinya. Maka hasilnya simpangan bakunya sigma X sama dengan 2,01. Selanjutnya ditunjukkan hubungan antara variasi populasi sigma X bar pangkat 2 dengan variasi
sampel rata-rata sigma X pangkat 2. Perhatikanlah statistik berikut ini. Sigma X pangkat 2 per N dikali N kurang N per N kurang 1 sama dengan 10,2 per 2 kali 5 kurang 2 per 5 kurang 1 sama dengan 4,05 sama dengan sigma X bar pangkat 2. Oke, next. Dengan demikian, tampak bahwa sigma X bar pangkat 2 sama dengan sigma X pangkat 2 per N dalam kurung N kurang N per N kurang 1 sama dengan 4,05 dan sigma X bar sama dengan 2,01. Faktor pengali disebut faktor koreksi untuk populasi terbatas. Dengan demikian, kita peroleh bahwa sampel rata-rata X bar ternyata mempunyai rata-rata mu X bar sama dengan 6,0 sama dengan rata-rata populasinya mu X sama dengan 6,0 sehingga berlaku mu X bar sama dengan mu X sama dengan 6,0 dan simpangan baku sampel rata-rata yaitu sigma X bar sama dengan 0,01 sama dengan akar sigma X pangkat 2 per N dalam kurung N kurang N per N kurang 1 sama dengan akar 4,05 sehingga berlaku sigma X bar pangkat 2 sama dengan sigma X bar pangkat 2 per N kurang N per N kurang 1 sama dengan 2,01 atau sigma X bar sama dengan sigma X per akar N dikali akar N kurang N per N kurang 1 sama dengan 2,01. Oke, next. Nah, untuk soal nomor 2, suatu sampel acak sebesar N sama dengan 10 diambil tanpa pengembalian dari populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu X sama dengan 5,5 dan simpangan baku sigma X sama dengan 2,92. Tentukan rata-rata simpangan baku dari sampel rata-rata tersebut. Oke, sampel rata-rata tersebut mempunyai rata-rata mu X bar sama dengan mu X sama dengan 5,5. Simpangan bakunya sigma X bar sama dengan sigma X per akar N sama dengan 2,92 per akar 10 sama dengan 0,92. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu diketahui bahwa sebanyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta memakai deterjen A untuk mencuci pakaiannya. Misalkan, dari populasi itu diambil sampel berukuran N sama dengan 100. A, tentukan rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Dan B, bila dari sampel itu ternyata terdapat paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A, tentukan probabilitasnya. Next. Nah, untuk cara menjawabnya, populasi ibu rumah tangga di Jakarta merupakan populasi tak terbatas dengan proporsi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A adalah P sama dengan 0,1. Nah, untuk mencari rata-ratanya, dari simpangan dari distribusi sampel proporsi yaitu mu sub P sama dengan 0,1 dan simpangan bakunya adalah sigma sub P sama dengan akar P dikali 1 min P per N sama dengan akar 0,1 dikali 0,9 per 100 sama dengan 0,03. Untuk mencari yang B, bila paling sedikit 15.000 yang memakai deterjen A dalam sampel berukuran N sama dengan 100 atau sampel banyak, maka proporsi ibu-ibu memakai deterjen A adalah P topi sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15 sehingga Z sama dengan P topi dikurang P dibagi sigma sub P sama dengan 0,15 dikurang 0,1 dibagi 0,03 sama dengan 1,67. Probabilitas Z lebih besar sama dengan 1,67 adalah P Z lebih besar sama dengan 1,67 sama dengan 0,5 dikurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Jadi, probabilitas sampel itu akan mengandung paling sedikit
15 orang yang memakai deterjen A adalah 0,0475. Next. Selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Di suatu universitas terdapat dua populasi, yaitu populasi mahasiswa laki-laki dan populasi mahasiswa perempuan. Diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki adalah 164 cm dengan simpangan baku 5,3 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan adalah 153 cm dengan simpangan baku 5,1 cm. Misalnya, dari dua populasi mahasiswa itu diambil sampel secara acak yang saling bebas masing-masing sebanyak 150 orang. Berapa probabilitas rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm, lebihnya dari rata-rata tinggi mahasiswa perempuan? Untuk menjawabnya, diketahui yaitu dari soal populasi 1, yaitu μ1 sama dengan 162 cm dan sigma 1 sama dengan 5,3 cm. Selanjutnya itu ada populasi 2, maaf ada kesalahan penulisan, yaitu μ2 sama dengan 153 cm dan sigma 2 sama dengan 5,1 cm. Kemudian ada sampel 1 dengan N1 sama dengan 150 orang dan sampel 2 yaitu N2 sama dengan 150 orang. Misalkan X bar 1 sama dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki dan X bar 2 yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan. Next. Maka rata-rata dan simpangan baku dari sampai beda 2 rata-rata X bar 1, X bar 2 berdasarkan rumus 13.7 adalah rata-rata sama dengan mu X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan μ1 dikurang μ2 sama dengan 164 dikurang 153 sama dengan 11 cm. Untuk kesimpangan bakunya yaitu sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan akar 5,3 kuadrat dibagi 150 ditambah 5,1 kuadrat ditambah 5,1 kuadrat dibagi 150 sama dengan 0,60. Karena N1 sama dengan N2 sama dengan 150 cukup besar, lebih dari 30, maka distribusi sampel acak beda 2 rata-rata X bar 1, X bar 2 mempunyai distribusi normal. Dengan demikian kita peroleh besarnya statistik Z menurut rumus di atas adalah sebagai berikut. Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang μ1 dikurang μ2 per sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang 11 per 0,60. Karena rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi mahasiswa perempuan, maka X bar 1, X bar 2 lebih besar sama dengan 12. Sehingga Z sama dengan 12 dikurang 11 dibagi 0,60 sama dengan 1,67. Sehingga probabilitasnya adalah P, Z lebih besar dari 1,67 sama dengan 0,5 dikurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Next. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya pada soal kelima, yaitu Amir dan Umar mengadakan taruhan pada suatu permainan judi dengan cara melemparkan sekeping uang logam. Masing-masing diberi kesempatan untuk melemparkan uang logam yang setimbang sebanyak 50 kali. Amir dinyatakan menang jika ia memperoleh sisi muka 5 kali lebih banyak daripada yang diperoleh Umar. Berapakah probabilitas Amir akan menang taruhan tersebut? Jawab, yaitu P1 sama dengan P2, yaitu proporsi munculnya sisi muka sama dengan 0,5
N1 sama dengan N2, yaitu 50 atau sampel besar. Misalkan P1 sama dengan proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Amir, atau P2 proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Umar. Maka sampel beda dua proporsi dalam kurung P1 min 2 tutup kurung mempunyai distribusi normal dengan rata-rata mu P1 dikurang min 2 sama dengan P1 kurang min 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 0. Lanjut. Simpangan bakunya. Sigma P2 min P1 sama dengan P1 dalam kurung 1 min P1 tutup kurung per N1 plus P2 1 dalam kurung 1 min P2 per N2 sama dengan akar 0,5 terus dalam kurung 0,5 per 50 ditambah 0,5 dalam kurung 0,5 per 50 hasilnya 1. Agar Amir menang dalam taruhan, ia harus memperoleh 5 sisi muka, lebih banyak daripada Umar, dalam 50 kali lemparan uang logam, sehingga proporsi memperoleh sisi muka 5 per 50 sama dengan 1 per 10, yaitu 0,1. Berarti lebih banyak dari Umar, maka diperoleh P2 min P1 0,1 dan Z sama dengan dalam kurung P1 min 2 tutup kurung dalam 1 P1 min P2 per sigma P2 min P1 sama dengan 0,1 kurang 0 per 0,1 yaitu 1,0. Jadi probabilitas Arni memenangkan taruhan adalah P dalam kurung Z 1,0 tutup kurung sama dengan 0,5 dikurang 0,3413 sama dengan 0,1587. Ternyata probabilitasnya kecil sekali. Lanjut. Untuk soal ke-6 yaitu soalnya telah diketahui bahwa distribusi kecepatan maksimum dari 2000 mobil Toyota mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan baku 5,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 mobil tersebut yang lebih besar dari 136,10 km per jam. Penyelesaiannya yaitu populasi terbatas N sama dengan 2000 dan sampel besar dalam kurung N 30, N sama dengan 150, kecepatan rata-rata mu X sama dengan 135,5 km per jam, terus simpangan baku sigma X sama dengan 5,2 km per jam. Distribusi sampel kecepatan maksimum rata-rata merupakan distribusi normal, sehingga statistik Z mempunyai distribusi normal standar, yaitu Z per mu X per sigma X sama dengan X per mu X per sigma X. Lihat label distribusi normal 1,46 yaitu 0,9279. Jadi probabilitas kecepatan maksimum rata-rata mobil yang lebih besar dari 136,1 km per jam adalah P dalam kurung X sama atau 136,1 sama dengan P dalam kurung Z terus 1,46 sama dengan 1 min 0,9279 yaitu 0,0721. Lanjut. Untuk soal berikutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, untuk soal nomor 7. Pada suatu pengiriman barang yang terdiri atas 2000 truk elektronika telah diketahui terdapat 600 unit truk yang tidak memenuhi standar mutu. Jika sampel acak sebanyak 500 unit dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang tidak memiliki standar mutu?
A akan kurang dari 150/500, B antara 144/500 sampai dengan 145/500, C lebih besar dari 164/500. Yang ditanya ada A, P sama dengan P dalam kurung P topi kurang dari 0,3, B P dalam kurung 0,28 kurang dari P topi kurang dari 0,29. Yang C, P dalam kurung P topi lebih besar dari 0,32. Diketahui N sama dengan 2000, X sama dengan 600, N sama dengan 500. Misalkan P sama dengan populasi tuba elektronika yang tidak memenuhi standar mutu. P sama dengan X per N, sama dengan 600 dibagi 2000, sama dengan 0,3. Lanjut, sigma P bar sama dengan P dikali 1 min P per N dikali akar dari N dikurang N dibagi N1 sama dengan akar 0,3 dikali 1 min 0,3 per 500 dikali akar dari 2000 dikurang 500 per 2000 dikurang 1. Kemudian dikalikan, mendapatkan akar dari 0,3 dikali 0,7 per 500 dikali akar dari 1500 per 1999 sama dengan akar 0,00042 dikali akar 0,704 sama dengan 0,02. Kemudian kita mencari Z. Z sama dengan P bar sama dikurang P dibagi sigma P bar sama dengan P bar min 0,3 dibagi 0,02. Yang A, P dalam kurung P bar kurang dari 0,3 sama dengan P di mana Z kurang dari 0,03 dikurang 0,3 dibagi 0,02 sama dengan P di mana Z kurang dari 0. Hasilnya 0,5. Kemudian yang B, P di mana 0,28 kurang dari P bar kurang dari 0,29 sama dengan P 0,28 dikurang 0,3 per 0,02 kurang dari P bar min P dibagi sigma P bar kurang dari 0,29 min 0,3 dibagi 0,02 sama dengan P dalam kurung min 0,6 kurang dari Z kurang dari min 0,5. Hasilnya 0,0342. Kemudian untuk jawab yang C, P di antara P bar lebih dari 0,32 sama dengan P Z lebih dari 0,32 dikurang 0,3 dibagi 0,02 sama dengan P di mana Z lebih dari 1,40. Hasilnya 0,0808. Kemudian nomor 8. Besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.500 lbs dari variasi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.000 lbs dan variasi sebesar 90.000 lbs. Misalkan, sampel random sebanyak N1 sama dengan 50 diambil dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya regang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Penyelesaiannya diketahui populasi dari perusahaan A itu populasi 1. Lalu populasi dari perusahaan B itu populasi 2. Nilai 1 sama dengan 4.500. Kemudian sigma 1 pangkat 2 sama dengan 40.000, N1 sama dengan 50. Lalu ada mu 2 sama dengan 4.000, kemudian sigma 2
pangkat 2 sama dengan 90.000 dan N2 sama dengan 100. X1 bar sama dengan rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan A. Kemudian X2 bar sama dengan rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan B. Yang ditanya P di mana X1 bar dikurang X2 bar lebih dari 600. Kemudian jawabannya, hitung terlebih dahulu rata-rata sampling dan simpangan baku sampling. Mu X1 bar dikurang X2 bar sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 4.500 dikurang 4.000, hasilnya 500. Kemudian kita cari simpangan baku sampling, yaitu sigma X1 bar dikurang X2 bar sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan akar dari 40.000 dibagi 50 ditambah 90.000 dibagi 100 sama dengan akar dari 800 ditambah 900. Lalu akar dari 1.700 hasilnya 41,23. Menghitung probabilitasnya dengan menstandarisasi menjadi Z. P di mana X1 bar dikurang X2 bar lebih dari 600 sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu1 dikurang mu2 per sigma X1 bar dikurang X2 bar. Lebih dari 600 dikurang 500 dibagi 41,23 sama dengan P di mana Z lebih dari 2,43 sama dengan 1 dikurang P di mana Z lebih dari sama dengan 2,43 sama dengan 1 dikurang 0,9925 sama dengan 0,0075. Jadi, probabilitas rata-rata daya regang dari dua sampel tersebut yang lebih besar dari 600 lbs adalah 0,0075 atau 0,75%. Baik, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide sebelumnya. Baik, untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh saya. Soal nomor 9. 5% barang di gudang timur cacat, sedangkan barang yang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukan probabilitas persentasi barang yang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Penyelesaiannya, gudang barat disebut N1 sama dengan 300, P1 sama dengan 0,1. Di gudang timur, N2 sama dengan 200, P2-nya sama dengan 0,5. Terus P1 itu proporsi barang yang cacat di gudang barat dalam sampel, P2-nya proporsi barang yang cacat di gudang timur dalam sampel. Rumusnya ada sigma P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per 5 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 P1 dikurang P2 per N2 sama dengan akar 0,1 dikali 1 minus 0,1 dibagi 300 ditambah 0,5 dikali 1 minus 0,5 per 200 yang hasilnya yaitu 0,023. Kemudian J sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 per sigma P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2 minus 0,1 dikurang 0,5 per 0,023. Next. Karena barang cacat di gudang barat 2% lebih banyak daripada gudang di timur, maka P1 dikurang P2 lebih besar 0,02 sehingga diperoleh Z sama dengan 0,02 minus 0,05 per 0,023 sama dengan minus 1,3. Jadi probabilitasnya adalah
dalam kurung P1 dikurang P2 lebih besar dari 0,02 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari minus 1,3 sama dengan 0,5 plus 0,4032 sama dengan 0,9032 atau sama dengan 90,32%. Kemudian pada soal nomor 10, bank pasti aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan, barang tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar 2.000 dengan deviasi standar 600. Apabila seorang penelitian mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, maka berapa populasi jika poin A, rata-rata sampel akan terletak antara 1.900 dan 2.050 perak. Kemudian poin kedua, rata-rata sampel akan lebih besar dari 2.050 perak. Terus poin ketiga, yang C, rata-rata sampel akan lebih kecil dari 1.900 rupiah. Kemudian poin D, rata-rata sampel akan atau lebih kecil dari 1.900 rupiah. Kemudian ada penyelesaiannya. Jika peneliti sampel 100 dari populasi, akan terdapat C dalam kurung 600,100. Kombinasi sampel yang mungkin, dengan kata lain, akan terdapat sebanyak C dalam kurung 600,100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusinya normal. Hal ini konsisten dengan dalil batas pemusat. Distribusi simpling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut, di mana mu x sama dengan mu sama dengan 2.000 rupiah, sehingga delta x sama dengan delta per akar n sama dengan 600 per akar 100 sama dengan 60. Untuk poin A-nya sendiri, selanjutnya untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan menerapkan konsep menghitung luas daerah kurva normal, di mana Z sama dengan X dikurang mu X per XS. Untuk X sama dengan 1.900, Z sama dengan 1.900 dikurang 2.000 per 60 sama dengan minus 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X sama dengan 2050, Z-nya yaitu Z sama dengan 2050 minus 2.000 per 60 yang hasilnya itu 0,83 atau 29,67%. Maka P dalam kurung 1.900 kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 45% plus 29,67% sama dengan 74,9%. Untuk penyelesaian yang poin B, yaitu P dalam kurung X kurang dari 2050. Untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60, yang hasilnya itu 0,83 atau 29,67%. Maka P dalam kurung X kurang dari 2050 sama dengan 50% dikurang 29,6%, yang hasilnya menjadi 20,33%. Terus untuk penyelesaian poin C, ada P dalam kurung X kurang dari 1.900. Untuk X sama dengan 1.900, Z-nya yaitu 1.900 dikurang 2.000 per 60 sama dengan minus 1,67 atau 45,25%. Maka P dalam kurung X kurang dari 1.900 sama dengan 50% dikurang 45,25%, yang hasilnya menjadi 4,75%. Pertanyaan bagian C dan D itu sama. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh teman rekan saya. Baik, untuk soal nomor 11 itu, lampu pijar merek ampuh memiliki rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah
lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas bahwa selisihnya rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam? Jawabnya itu mu X1 dikurang X2 sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. Delta X1 dikurang X2 sama dengan akar dari delta 1 pangkat 2 per N1 ditambah delta 2 pangkat 2 per N2 sama dengan akar dari 500 kali 2 per 100, 500 pangkat 2 per 100 ditambah 400 pangkat 2 per 100 sama dengan 64 hasilnya. P dalam kurung X1 dikurang X2 harus lebih besar dari 600. Untuk menghitung probabilitas tersebut, kita harus menghitung luas daerah yang diarsir dengan menggunakan konsep distribusi normal dengan tabel Z. Z sama dengan X dikurang mu per delta. Oke, next. Karena X sama dengan X1 dikurang X2, mu sama dengan mu X1 dikurang X2, delta sama dengan delta X1 dikurang X2, jadi Z sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 dikurang dalam kurung mu X1 dikurang X2 per delta X1 dikurang X2. Untuk X1 dikurang X2 sama dengan 600. Maka Z sama dengan 600 dikurang 500 per 64 sama dengan 1,5. Sama dengan 44,06%. P dalam kurung X1, X2 lebih besar dari 600, yaitu 50% dikurang 44,0,6%, yaitu 5,94%. Oke, next. Nomor 12. Dari 1.000 buah mobil yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya cacat. Jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut dan diteliti, berapa besar probabilitas mobil yang cacat lebih besar dari 12%? Yaitu dengan cara P sama dengan proporsi populasi mobil yang rusak, yaitu 100 dibagi 1.000 sama dengan 10%. Mu P sama dengan P 10% sama dengan 0,1. Delta P sama dengan akar dari P dalam kurung 1 dikurang P per N sama dengan akar dari 0,1 dalam kurung 1 dikurang 0,1 per 500 sama dengan 0,013. Probabilitasnya itu P harus lebih besar dari 0,12. Jadi Z sama dengan X dikurang mu per delta sama dengan P dikurang mu P per delta P, yaitu Z sama dengan 0,12 dikurang 0,1 per 0,013 sama dengan 1,54, yaitu 43,80%. Jadi probabilitasnya itu P harus lebih besar dari 0,12, yaitu 50% dikurang 43,82%, didapatkan nilai 6,18%. Oke, next. Untuk nomor 13 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 13, di sini soalnya adalah berdasarkan sebuah penelitian, 15 orang tidak merokok terkena TBC, dan dari setiap 100 rokok, 5 orang diantaranya terkena TBC. Jika diambil sampel masing-masing 100 orang dari kedua kelompok, berapa probabilitas bahwa selisih populasi perokok dan populasi bukan perokok yang terkena TBC lebih besar dari 5%? Di sini diketahui bahwasannya untuk P1 itu sebagai proporsi populasi perokok yang terkena TBC dan P2-nya adalah proporsi populasi bukan perokok yang terkena TBC. Maka didapatkan mu P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2, yaitu 5% dikurang 1%, hasilnya adalah 4%. Delta P1 dikurang P2 adalah akar dari P1 dikali 1 min P1 dibagi N1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 dibagi N2 sama dengan akar dari 0,05 dikali 1,005 dibagi 100 ditambah 0,01 dikali 1 dikurang 0,01 dibagi 100. Maka hasilnya adalah 0,024 sama dengan 24%. Maka dari probabilitas dari P1 dikurang P2 lebih dari 5% dapat dibuat
Z sama dengan X dikurang mu dibagi delta untuk X sama dengan P1 dikurang P2. Maka Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang mu P1 dikurang P2 dibagi delta P1 dikurang P2, hasilnya adalah 5% dikurangi 4% dibagi 2,4% sama dengan 0,42 atau 16,28%. Sehingga probabilitas untuk P1 dikurang P2 lebih dari 5% adalah 50% dikurang 16,28%, yaitu 33,72%. Next. Untuk soal nomor 14, diketahui PT Green Bay Backpacker memiliki 7 karyawan bagian produksi atau dianggap sebagai populasi dengan keterangan upah per jam setiap karyawan sebagai berikut. Dengan Joe adalah 7, Sam 9, Sue 8, Bob 8, Jan 7, Art 8, Ted 9. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut. Seorang peneliti, maka dapat dijawab bahwasannya untuk seorang peneliti yang ingin mengetahui rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama meneliti seluruh populasi. Didapatkan rumusnya menggunakan rata-rata populasi, yaitu mu sama dengan seluruh upah per jam dibagi seluruh sampelnya, yaitu 56 dibagi 7, hasilnya adalah 8. Untuk cara yang kedua, yaitu meneliti melalui sampel. Misalnya, peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 4 karyawan, maka akan ada 35 kombinasi sampel yang mungkin terambil, yaitu dari perhitungan C7,4 atau sama dengan 7 faktorial dikali 7 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial, hasilnya adalah 35. Masing-masing kombinasi sampel memiliki statistik sampel atau rata-rata sampel. 35 sampel tersebut dapat disajikan pada tabel distribusi di bawah ini. Jadi next. Untuk soal terakhir, yaitu nomor 15, dengan soal bola-bola lampu yang diproduksi oleh perusahaan A mempunyai rata-rata daya tahan 1.400 jam dengan simpangan baku 200 jam, sedangkan bola-bola lampu yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya tahan 1.200 jam dengan simpangan baku 100 jam. Jika diambil sampel acak masing-masing sebanyak 125 bola lampu dari 2 perusahaan tersebut, berapakah probabilitas rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi oleh perusahaan A melebihi dari rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan B? Poin A ditanyakan sebesar 160 jam dan yang B ditanyakan sebesar 250 jam. Maka dapat diketahui untuk mu1-nya adalah dari perusahaan A 1.400 dengan sigma 1 sama dengan 200, N1-nya 125. Maka didapatkan sigma XA adalah 200 dibagi akar 125. Dan untuk perusahaan B, yaitu mu2 sama dengan 1.200 dengan delta, dengan sigma 2 adalah 200 dan N2 adalah 125, maka didapatkan sigma XB sama dengan 100 dibagi akar dari 125. Maka mu XA dikurang XB adalah 1.400 dikurangi 1.200, hasilnya 200. Dan sigma XA dikurang XB adalah akar dari sigma XA kuadrat dibagi NA ditambah sigma XB kuadrat dibagi NB. Hasilnya adalah 200 akar dari 200 kuadrat dibagi 1.200, akar dari 125 ditambah 100 kuadrat dibagi akar 125, hasilnya adalah 4 akar dari 400, yaitu 20. Maka untuk menjawab soal bagian A-nya, yaitu probabilitas XA dikurang XB lebih dari sama dengan 160 adalah XA dikurang XB hasilnya 160 dengan Z XA min XB dibagi mu XA dikurang XB dibagi sigma XA dikurang XB, maka 160 dikurang 200 dibagi 20, hasilnya adalah minus 2.
Dengan probabilitas XA dikurang XB lebih dari 160, didapatkan probabilitas Z lebih dari sama dengan minus 2 sama dengan 0,50 ditambah 0,4772, hasilnya 0,9772. Dengan dapat digambarkan pada kurva tersebut. Lalu untuk poin B, probabilitas antara 160 kurang dari sama dengan XA min XB kurang dari sama dengan 250, maka XA min XB-nya adalah 160 dengan Z sama dengan XA min XB dikurang mu XA dikurang XB dibagi sigma XA dikurang XB adalah 50/20, hasilnya 2,50. Maka probabilitas 160 kurang dari sama dengan XA min XB kurang dari sama dengan 250 adalah probabilitas min 2 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2,50 adalah hasilnya 0,9710 dengan didapatkan grafik seperti pada PPT yang tertera. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.